Shalom, selamat malam saudara seiman yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa kembali bersama Suara Kabar Baik, mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dan menaikkan syafaat. Sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita mengawali dengan doa. Bapa kami yang di surga, Allah kami dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenankan kami menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Kini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Bimbing kami ya Tuhan supaya kami mengerti akan firman-Mu dan apa yang Engkau kehendaki atas hidup kami. Tuntun kami ya Tuhan untuk melakukan dengan setia akan nasihat firman-Mu serta mewartakan kasih-Mu kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa di surga dan di bumi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, judul renungan firman Tuhan malam hari ini adalah Tuhan penolong yang setia bagi umat-Nya. Saya ambil dari 2 Tawarikh pasal 36 ayat 22 sampai 23, demikian firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Koresi, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresi raja Persia itu untuk menggenapkan firman-Nya, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresi secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Koresi raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umat-Nya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari 2 pembacaan Nats yang kita dengar tadi, kita belajar bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang setia menolong umat-Nya. Ketika Tuhan Allah mau menolong umat-Nya, tidak ada manusia, tidak ada kuasa manapun atau siapapun yang akan dapat menghalanginya. Tidak ada kuasa manapun atau manusia dimanapun yang dapat membatasi kuasa Allah yang ingin menolong umat-Nya. Sebab Dia adalah penolong yang setia bagi umat-Nya. Seperti firman Tuhan yang kita dengar pembacaannya di dalam Nats tadi, bahwa kenyataan kerajaan Yehuda, kerajaan Israel sudah runtuh karena ketidaktaatan umat-Nya kepada Tuhan. Sehingga baik umat-Nya maupun rajanya ditawan ke Babel. Sehingga bagi manusia tidak ada yang harapan lagi untuk umat Tuhan mendapatkan pertolongan. Sebab mereka sudah berada di bawah kekuasaan raja lain dan kerajaan lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah adalah penolong yang setia bagi umat-Nya. Demikian pula bagi saya dan saudara. Tuhan bisa memakai siapa saja yang Ia kehendaki untuk dapat menolong umat-Nya. Seperti dalam Nats tadi bahwa Allah memakai Raja Koresi, raja negeri Persia, dipakai oleh Tuhan, dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10. Sesudah genap 70 tahun Tuhan menggenapi janjinya, yakni Raja memberi dekret pemulangan bagi umat-Nya, bagi umat Israel, dan nubuat tersebut digenapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-23, ketika Raja negeri Persia diberi Tuhan Allah karunia untuk menguasai semua kerajaan di bumi, Allah menugaskan Koresi untuk mendirikan rumah bagi Allah di Yerusalem, di Yehuda, sehingga umat Tuhan diberi dekret untuk pulang ke negerinya. Saudara, Dia Allah, Dia bisa menggunakan siapa saja yang Allah kehendaki untuk menolong umat-Nya.
untuk menolong saya dan saudara yang adalah bagian dari umat Tuhan. Oleh sebab itu mari umat Tuhan tetaplah berharap di dalam Dia. Betapapun sulitnya persoalan hidup kita, mungkin bagi kita sudah tidak ada harapan seperti umat Israel. Sudah mustahil untuk mendapatkan pertolongan. Tetapi mari percayalah, Dia tetap Allah yang sanggup menolong umatnya. Dia Allah yang sanggup menolong persoalan-persoalan hidup saudara dan hidup saya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena anugerah pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang setia menolong bagi kami umat Tuhan. Engkau Allah yang setia menolong bagi saya dan setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kalau Tuhan Engkau menolong umat-Mu Israel, Engkau juga Allah yang menolong kami, umat-Mu yang percaya dan hidup beriman kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang setia. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa senantiasa mendukung dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya segala usaha dan segala upaya yang dilakukan oleh para pemimpin negeri ini diberkati oleh Tuhan, sehingga mendatangkan sejahtera untuk rakyatnya. Ya Tuhan, kami berdoa mohon perlindungan-Mu untuk Bapak Presiden dan keluarganya, semua jajaran para menterinya, semua pas-pampres yang menolong di dalam Bapak Presiden kami melaksanakan tugas kesehariannya. Kiranya mereka senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Beri mereka tubuh yang senantiasa sehat untuk tetap berkarya bagi negeri ini. Berkati juga ya Tuhan para pimpinan provinsi sampai ke kabupaten, sampai ke desa-desa, semua supaya mereka menjalankan kepemimpinannya dengan hikmat dari Tuhan. Para TNI dan Polri yang menjaga seluruh kota-kota dan desa-desa, lindungilah ya Tuhan supaya mereka menjalankan tugasnya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk semua profesional yang bekerja bagi negeri ini ya Tuhan. Lindungi mereka ya Tuhan supaya karyanya, pengabdiannya diberkati oleh Tuhan dan mensejahterakan negeri ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berada di dalam pergumulan dengan sakit penyakit, pergumulan dengan persoalan-persoalan hidup mereka. Tolonglah ya Tuhan, jamah mereka, pulihkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia menolong umat-Mu. Engkau juga Tuhan menjamah setiap kami yang berada di dalam berbagai macam persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami yang malam hari ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Allah kami yang hidup. Tidak lupa kami berdoa untuk istirahat kami malam hari ini. Kiranya perlindungan yang sempurna datang dari Tuhan, hingga sampai esok pagi kami boleh bangun di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan untuk menjalankan tugas kami masing-masing di dalam lindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kiranya di dalam naungan berkat Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua umat Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus.